Masih bersama kami di Presisi Siang. Perwakilan Serikat Buruh mendatangi Mabes Polri dalam rangka audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bertempat di Gedung Rupatama Mabes Polri pada 1 November lalu. Dalam audiensi ini, perwakilan Serikat Buruh menyampaikan apresiasinya kepada Kapolri karena menyediakan ruang diskusi dan menjembatani aspirasi para serikat buruh. Pada hari Jumat 1 November lalu, perwakilan Serikat Buruh, yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani, dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendatangi Mabes Polri dalam rangka audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bertempat di Rupatama Mabes Polri, kedatangan dan audiensi oleh Serikat Buruh ini disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan jajaran pejabat utama Mabes Polri seperti Irwasum, Kabaris-Krim, Kadif Propam, dan Kadif Humas Polri. Dalam audiensi ini, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan Polri telah menunjukkan empatinya kepada para buruh yang telah memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, Polri telah menyediakan ruang dialog hingga Polri mampu menjembatani sebagai fasilitator dalam menemukan jalan keluar yang terbaik bagi kaum buruh. Memberikan empati, tidak hanya simpati, bagaimana menempatkan perjuangan kaum buruh itu tidak mengganggu ketertiban, tetap ruang dialognya dibangun, dan peran kepolisian memfasilitasi agar dialog-dialog itu terbangun kan sangat kuat. Dan Pak Kapolri ini solving problem gitu ya, memberikan selalu memberikan jalan bagaimana memfasilitasi dialog-dialog itu terbangun. Bagi kami di kalangan buruh, dialog sosial itu penting. Keberadaan Pak Kapolri dan bersama institusi Kepolisian Republik Indonesia tidak berhenti di sekedar fasilitas dialog-dialog, tapi bagaimana memecahkan masalah khususnya di hubungan industrial itu bisa kita dapatkan. Menjembatani, the bridging ya, sebagai fasilitator ketemu antar pihak yang kadang-kadang nggak bisa selesai hanya karena ego. Peran polisi itu kita rasakan bersama Pak Kapolri sangat terasa. Sehingga banyak hal yang bisa kita selesaikan melalui program atau proses dialog ketimbang sekedar aksi-aksi di jalanan. Melalui audiensi ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada serikat buruh yang telah memanfaatkan ruang kebebasan dalam menyampaikan aspirasi maupun ekspresi dengan tertib dan aman. Kapolri menyebut adanya stabilitas Kamtibmas politik hukum mencerminkan demokrasi bangsa Indonesia berjalan dengan baik. Di setiap pelaksanaan kegiatan menyampaikan pendapat, menyampaikan hal-hal di dalam ruang kebebasan berekspresi, semuanya dilakukan secara tertib. Dan ini tentunya menjadi kemajuan bagi demokrasi. Indonesia memberikan ruang bagi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, namun kita juga mengharapkan bahwa semuanya bisa dilakukan secara tertib. Dengan demikian, stabilitas Kamtibmas, stabilitas politik, hukum, dan keamanan semuanya bisa terus terjaga karena ini menjadi salah satu syarat untuk terus kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. Melalui audiensi seperti ini, Polri selalu menyediakan ruang dan fasilitas untuk mencarikan jalan keluar terbaik sesuai dengan tugas kepolisian, sehingga diharapkan dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Mural Almas, Polri TV. Beralih ke informasi pengamanan Pilkada, Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto menghadiri persiapan dan pelaksanaan penyortiran dan pelipatan surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, serta Bupati dan Wakil Bupati Penajam Pasir Utara dalam Pilkada Serentak 2024 pada Sabtu lalu. Kegiatan ini digelar di gudang logistik KPUD Penajam Pasir Utara yang dipimpin oleh Ketua KPU PPU Adli Yamin Ishak dan dihadiri juga PJ Bupati PPU serta para peserta yang akan melakukan penyortiran dan pelipatan suara.
Kapolres PPU AKBP Supriyanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengamanan, pengecekan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses penyortiran dan pelipatan surat suara pada Pilkada serentak tahun 2024. Ia menegaskan pentingnya peran seluruh petugas dalam memastikan keamanan proses pemilu. Dalam pelaksanaannya, para petugas yang terlibat diminta untuk bekerja secara teliti dan profesional demi menjaga akurasi tahapan penyortiran dan pelipatan surat suara. Hal ini sebagai bentuk upaya meminimalisir potensi penyimpangan atau masalah. Memastikan bahwa barang-barang tersebut, surat suara tersebut kita pastikan nanti akan kita pastikan bisa digunakan di tanggal 27 November 2024. Maka dari itu, rekan-rekan sekalian, ada itu yang disebutkan amanah untuk nantinya melipat tolong laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi dari tetap maupun komisaris dari KPUD. Jangan sampai nanti justru melipat itu bahkan menghambat atau merusak disambutkan. Sementara itu, Polda Aceh telah menerapkan pengamanan ketat pada acara debat putaran kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Aceh yang digelar pada tanggal 1 November lalu. Pengamanan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama acara debat berlangsung, serta memastikan situasi tetap kondusif. Berikut liputan selengkapnya. Assalamualaikum, halo Sobat Polri. Saat ini Polda Aceh telah menerapkan pengamanan ketat pada acara debat putaran kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Aceh yang digelar di Hotel Devade, Banda Aceh pada tanggal 1 November 2024. Pengamanan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama acara debat berlangsung serta memastikan situasi tetap kondusif. Sebanyak 350 personil gabungan telah dikerahkan untuk mengamankan acara debat ini. Sejak pagi tadi, Polda Aceh telah melaksanakan pembatasan akses bagi mereka yang tidak berkepentingan langsung pada acara ini. Diharapkan acara debat ini berjalan dengan lancar dan tertib hingga selesai tanpa adanya gangguan berarti. Polda Aceh berkomitmen untuk terus menjaga kondusivitas selama masa kampanye hingga pelaksanaan pemilihan mendatang. Selain pengamanan personel, berbagai peralatan keamanan seperti CCTV, metal detektor, dan pos pemeriksaan juga disiagakan. Setiap tamu undangan dan simpatisan yang hadir wajib melewati pemeriksaan ketat untuk memastikan keamanan di dalam lokasi debat. Dengan upaya pengamanan yang menyeluruh ini, Polda Aceh berkomitmen untuk menciptakan suasana debat yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat Aceh yang hadir dan menyaksikan acara ini. Assalamualaikum, halo Sobat Polri. Saat ini saya sedang bersama dengan Dirsamapta Polda Aceh, yaitu Kombes Pol Eri Apriyono. Kita akan mewawancarai Dirsamapta Polda Aceh terkait persiapan acara debat ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Rifa. Gimana? Siap. Mohon izin Bapak bertanya sedikit. Apa saja yang telah kita dari Polda Aceh mempersiapkan untuk kegiatan acara debat putaran kedua ini Pak? Baik, jadi ini kami sampaikan bahwa malam hari ini tanggal 1 November kita melaksanakan pengamanan untuk debat publik kedua pasangan calon gubernur wakil gubernur Aceh 2024. Jadi dalam kegiatan ini kita sudah menyiapkan pengamanan kurang lebih sekitar 350 personil yang terdiri dari semua unsur ya, dari Samapta, dari Brimob, dari Pamovit, dari Reskrim, serta tertutup, dan juga kita melibatkan dari pemadam kebakaran. Baik Bapak, kemudian apa saja Pak prosedur yang telah diterapkan dari Polda Aceh terkait berlangsungnya acara debat ini? Apakah ada anjing pelacak dari K9 atau sterilisasi bom? Bagaimana Pak jelasan? Jadi prosedur sebelum kita melaksanakan kegiatan ini kita sudah sterilisasi baik dari tim Cibom, dari Brimob, juga dengan anjing K9 ya, K9 anjing pelacak yang juga dari di Samapta. Kemudian setelah itu sambil menunggu tamu undangan datang, kita lakukan protap bahwa setiap tamu undangan yang masuk harus mempunyai tanda pengenal dan juga harus memiliki ID card.
Dan mereka sebelum masuk kita buat perimeter 2 perimeter. Jadi pengecekan di pertama dan juga pengecekan di kedua. Jadi kita lakukan sterilisasi. Kemudian setelah mereka ventilasi, kita silakan mereka duduk ke tempat lokasi debat sesuai dengan masa pendukung dari masing-masing paslon 1 dan paslon 2, dan juga nanti ada kursi untuk tamu undangan VVIP. Baik Bapak, sejauh terlaksananya acara debat putaran kedua ini, apa saja kendala yang telah ditemukan dan gangguan-gangguan potensi apa saja yang telah ditemukan Pak? Jadi selama ini kita alhamdulillah selama kegiatan berjalan sementara masih aman, terkendali, dan kita juga berharap mohon restu dari seluruh masyarakat Aceh supaya kegiatan debat kedua ini bisa berjalan dengan aman, tertib dan juga terkendali sampai selesai. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat malam. Di Sulawesi Selatan, jajaran Polres Palopo bersama anggota tim gabungan bersama TNI menggelar patroli pada malam hari dalam rangka memastikan Kamtibmas. Patroli yang diikuti 50 anggota TNI Polri ini digelar di sejumlah titik yang dianggap rawan. Dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan damai, patroli gabungan digelar aparat berwajib. Sebelum patroli, apel gabungan dilakukan di Makodim yang dipimpin oleh Letu Infanteri Ridwan, PSSI Ops Kodim 1403 Palopo. Patroli gabungan tersebut diikuti unsur TNI Polri dan juga pemerintah setempat. Personil yang dilibatkan berasal dari unsur Polres Palopo sebanyak 30 orang, Kodim 1403 30 personil, Subdempom Palopo 5 orang, dan Satuan Pamong Praja berjumlah 30 orang. Rute dimulai dari Jalan Ampennona menyusul Jalan Ahmad Dahlan menuju Anggrek dan transit memberikan himbauan di seputar lapangan Pancasila. Patroli kemudian berlanjut menuju Taman Segitiga Binturu dengan menyasar warga yang nongkrong untuk himbauan agar patuh dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak berbuat onar. Rombongan kemudian meneruskan patroli menuju Pelabuhan Tanjung Ringgit dan juga menyasar Jalan Lingkar Timur yang merupakan salah satu ikon kota Palopo. Himbauan juga kembali diberikan kepada masyarakat, salah satunya terkait ikut serta mewujudkan Pilkada damai. Kegiatan patroli gabungan. Ini patroli gabungan kita laksanakan secara bersama-sama, kita libatkan dari kepolisian, dari Satpol PP. Jadi apa yang kita laksanakan malam ini, mereka juga di Polda ikut melaksanakan kegiatan patroli gabungan malam ini. Sasaran kita tempat keramaian. Kalau di wilayah kota Palopo ini ada 3 titik, mulai dari keramaian di lapangan Pancasila, terus di Taman I Love Palopo, sama di Jalan Lingkar, tempat kafe di Jalan Lingkar. Gitu. Untuk jumlah personilnya kurang lebih dari peserta yang ada sekitar 50 orang, 2 SST. Himbauan kami yang pertama itu ini kan mau masuki masa pilkada, kita himbau agar para masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Dengan adanya kita patroli ini akan menunjukkan rasa aman bagi masyarakat untuk melaksanakan pilkada serentak tahun 2024. Terus yang kedua lagi himbauan kami agar masyarakat tertib berlalu lintas. Patroli gabungan kemudian ditutup dengan apel konsolidasi oleh para personil. Polres Halmahera Utara mendapat penghargaan dari DPRD Kabupaten Halmahera Utara atas keberhasilannya mengungkap ribuan miras. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.